Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam atau FBI, bersyukur, tersenyum dan bahagia. Ya, gimana Ustaz? Ya, gimana Pak sekarang? Ustaz lah, makanya kan judawa. Makanya baju kami sama, macamnya kita sehati ya. Macamnya Abi hari ini nggak sehati dia. Abi ganteng sendiri. Jadi kan tuh cerita-cerita Ramadan lah masih kita nih kan kalau atu ingat lah ya kan waktu-waktu masa-masa kecil itu lah kan atu pernah nggak dites gitu kan ditanya gitu tapi atu bertahan untuk tidak jujur karena atu lebih daripada ngaku atu nggak puasa malu atu bilang puasa tapi pernah nggak punya pengalaman gitu. Kalau masalah itu banyak kali pengalaman itu buat banyak ya masuk kecil lah. Gitu. Kecil istilahnya belum tahu dosa kan gitu. Sekarang udah tahu. Jadi kan waktu ya macam itulah sahur kita pergi kita keluar sampai rumah di luar udah makan sama teman di luar kan tiba-tiba tanya di rumah kata orang tua tadi udah masih tahan kan masih. Terus betul ini tahan ini sampai sore tahan loh mak kuat masih segar badannya udah ngunyah di luar. Nah itulah kan kadang-kadang banyak masa-masa dulu sebelum melaksanakan puasa tuh banyak bohong-bohong yang kita lakukan. Diiyakan tuh itu. Betul. Jadi kalau Ustadz apa ceritanya? Kalau pengalaman di bulan Ramadan, kalau masa-masa tentu setelah mengerti tentang hukum Islam bahwasanya kita itu mukallaf. Apa mukallaf? Ya begitulah. Enggak apa-apa, harus tahu tuh apa tuh mukallaf. Beda mukallaf sama mualaf. Oh iya. Itulah atau belum dapat penjelasan. Perlu dijelaskan. Jadi mukallaf itu adalah seseorang yang sudah terbebani oleh hukum. Mukallaf artinya sudah baligh. Begitu seorang mukallaf maka dia terbeban dari hukum. Jadi kita udah mukallaf. Laki-laki mukallafnya itu ditandai dengan kata orang mimpi basah. Yang mimpinya itu dia seakan-akan berhubungan suami istri mengeluarkan sperma dan dia dianggap mukallaf. Perempuan seperti itu juga mana ada perempuan mana ada sperma perempuan tuh kan masih basah juga gitu. Enggak ada gimana tuh nggak pikir sama gitu. Betul lah tuh bertanya pertanyaannya nanti mungkin kita lebih perjelas waktu masa atu sebelum jadi laki-laki apa yang atu rasakan ya, mimpi basah adalah berarti kan untuk perempuan dia kalau sudah mengalami yang namanya haid atau kata orang apa menstruasi ya menstruasi. Nah jadi seorang yang sudah mukallaf pada waktu itu karena mungkin kita belum mukallaf belum baligh jadi segala sesuatu itu suka-suka hati kita aja ya kadang-kadang mau juga di Jalan Imam Bonjol itu ada pohon mangga akarnya besar dari akarnya itu bisa kita lompat kami nyebutnya lompat kepala. Kemana lompat kemana dulu? Sungai lah. Sungainya belum. Sorry. Tapi tadi di awal kata ada sungai ada akarnya. Enggak ada. Di Bonjol ada pohon mangga akarnya besar. Iya, akarnya besar di bawahnya ada sungai. Jadi untuk pemenduanya ada kepala serap kan gitu pikiran. Jadi kita lompat. Puasa nih. Puasa memang tak makan yang lain, tak minum yang lain, tapi air tadi tetap minum. Namanya lompat kepala. Iya, lo udah jelas lah. Sampai rumah namanya emak kita kan kita anaknya banyak, 8. Ya rata-rata masih banyak juga yang kecil. Dipertanyakan ya lah. Puasa kok bos? Puasa lah mak. Tapi dari mana? Dari sungai. Nanti kau minum air sungai mana pula mak? Mana pula air sungai jorok kok diminum? Padahal kadang-kadang nggak kita minum pun minum dia gitu. Nah itulah pengalaman. Nah Abi sendiri. Kalau Abi masalahnya bukan bukan buka puasa, lebih ke saat buka puasa. Jadi saat buka puasa awak kan mentiko. Waktu itu memang tak puasa, masih kecil. Tak puasa. Tahu lah, awak kan begadang aja katanya kan. Iya kan? Si digara-garain aja, buka terakhir datang emak. Emak marah dia. Kau ngapain itu kau? Mau buka lah, enggak ada.
Sana keluar yang enggak puasa. Cabut. Ya enggak puasa keluar. Jangan ikut gabung gitu. Sedih kali. Tersisi lawak kan gitu. Disuruh keluar nangis. Terus pada persiapan buka udah disiapkan itu kan. tapi enggak puasa. Jemput abak lah waktu itu kan. Jemput abak kan. Begitu jemput abak dirayu lah, digendong abak. Nengok ini aja. Woi, ada kebahagiaan tersendiri ya kan. Cuman memang waktu itu menjadi inilah kita jadi nggak nyaman juga akhirnya. Dia sempat marah tuh, nggak mau aku puasa gitu. Ngancam sendiri kan. Ngancam sendiri, padahal nggak mau puasa. Terakhir pesantren juga nggak masuk ya kan. Gitu. Itulah dulu masih kecil-kecil tuh kita kan ini maksudnya prasangka begini, kita belum ada dosa. Paling-paling kalau dikatakan orang tak puasa bukan dosa, aku bukan awin nanggung, kan gitu. Itu serahkan ke orang tua kan gitu. Dulu kan gitu ya. Gitu kan anak aku belum berdosa kok. Iya. Padahal dari kecil itulah seharusnya kita mendidik untuk setelah dewasa kita terbiasa dengan puasa tadi. Nah, menurut Atuk cara mendidik supaya anak jujur tuh kayak mana? Kan Atuk punya pengalaman. Satu contoh begini. Nah, ini Selmi ini pulang sekolah. Ini Helmi siapa? Helmi anak lah ini. Anak Atuk. Sekarang di mana dia? Adalah tinggal di sana dia. Manajer sekarang ya. Menjadi pengusaha. Jadi si Helmi ini kena orangnya jujur, dia pulang sekolah menemui dompet di jalan. Warna hijau. Tidaklah warna merah lah itu. Dari yang warna hijau itu warna hijau kambing. Ditanya kambing lewat katanya warna hijau. Jadi menemui dompet. Betul warnanya. Betul warna merah. Karena gini tuh. Helmi ini Fir'aun nggak kenal. Dulu, sekarang udah tahu. Sekarang udah kenalan. Sekarang udah kunci dia. Jadi si Helmi ini begitu pulang sekolah di tengah jalan dia menemui dompet. Dompet itu warna merah. Jadi karena dia orang jujur, satu dia jujur, kedua dia berpuasa, kan tak boleh berbohong di bulan puasa, kan gitu. Jadi bagaimana cara memulangkannya ini? Dia berpikir dibukanya lah dompet tadi. Jadi untuk menemui siapa pemiliknya itu, ditengoklah dari KTP. Rupanya yang punya Pak Haji Sobirin. Nah, sebelah rumah dia lah itu, sebelah rumah tadi kan. Nah, jadi pikirnya dia ngantar ke sana. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Masuk Helmi, apa itu? Batu Pak Haji. Hah? Batu. Enggak, Pak Haji enggak merokok. Enggak merokok ya. Terus. Nah, jadi masuk, Helmi, masuk apa ini? Tidak, saya menemui dompet di jalan Pak Haji. Ini Pak Haji punya nih. Betul. Berapa hari ini saya cari tak ketemu. Di mana kamu ketemukan ini? Itu di sebelah dekat pokok mangga katanya. Mangga lah gini. Dekat rumah Pak Hakim katanya. Pak Hakim lah. Udah gitu. Nah, coba Pak Haji tengok dulu lah ini, atau ada yang kurang katanya. Karena saya ini jujur yang tidak ada mengurang sedikit pun. Itu kenapa Pak Haji tadi? Apanya? Ya IC-nya lah, mana tuh ada yang kurang. Hitung lah, tengok itulah, Bapak tengok dulu lah kan. Jadi dibuka Pak Haji itulah. Betul, ini dompet saya gini. Tapi kalau saya heran, tapi kenapa Pak Haji? Apa ada yang kurang Pak Haji? Saya nggak ada ngurang ini Pak Haji. Iya. Tadi duit saya di ini 100.000 di dompet. Betul 100.000, betul 100.000. Ini memang udah 100.000. Tapi kenapa Pak Haji? Selmi tadi. Tapi uang 100.000-nya pecah menjadi 10 lembar. Uang 10.000. Bertukar dia. Bertukar dia. Tadi memang 100.000 betul, memang nggak dikurangi. Tapi kok bertukar jadi 10 lembar. Yang Bapak tuh aslinya 100.000 satu lembar. Tiba-tiba berubah jadi uang 10.000 10 lembar. Seru nih. Bisa gitu ya. Jago kali Helmi tuh. Iya, jago kali saya jadi. Ada tuh. Kenapa? Iya Pak Haji, tadi memang saya nggak sengaja saya tukar tadi tempat kedai pecel sebelah itu. Enggak, kata dia gini. Iyalah, Pak Haji, kenapa kamu tukarkan, kata Pak Haji. Sebab begini Pak Haji, sebelum saya menemukan dompet Pak Haji ini, sebelumnya saya udah menemukan dompet orang juga. Tapi begitu saya antar, terima kasih aja katanya. Alasannya tak ada uang kecil katanya. Jadi saya antar atau Pak Haji, ini saya tukarkan. Lucu. Berarti ini ada uang kecilnya. Ada pengertian Pak Haji lah saya kan. Memang si Helmi ini lah. Iya, entah siapa lah gurunya. Pandai kali kalau minta. Salah satunya kan dia minta tuh kayak gitu. Supaya nggak ada lagi alasan uang kecil ditukarnya. Kalau sama Omnya tahu tuh. Om ganteng kali. Dipujinya dulu.
Nendut lagi banyak kali korban nendut. Nendut sehat kali nendut pegang-pegang. Oh iya lah itu. Siapa lah ngajak. Omnya itu yang ngajarin. Jadi kalau kembali karena ini cerita dompet, cerita jujur, berlaku juga sama kita. Tapi mungkin agak sering kebalikan dengan tidak menyebutkannya. Jadi kita di bank jumpain dompet dan tas kalian. Orang punya tertinggal. Orang punya tertinggal. Di situ ada paspor, di situ ada pokoknya lengkap. Bahkan uang apapun ada, uang Malaysia kan, ringgit. Ringgit Malaysia. Dolar Malaysia ada dolar enggak ada ya? Enggak, ringgit Malaysia. Dolar Singapura. Atau orang Malaysia kan. Jadi setelah itu kayak mana lah cara? Sama Melmi kita cari. Kita cari sampai malam, dapatnya jam 2 malam. Dilihat dari KTP itu juga. Iya. Karena bulan puasa nih, pas kali bulan puasa ini. Pula itu. Kalau dihitung-hitung asetnya dari mulai paspor, ini semua. Kalau kita tebak-tebak nggak kemana 500 juta. Ya Allah. 500 juta. Tapi karena kita yakin dia mau balik ke Malaysia nggak bisa, paspornya tinggal, tiketnya tinggal, uangnya tinggal dan sebagainya, kita antarkan. Nggak dapat karena di daerah Berngam. Kita ajak kawan satu orang Berngam ikut mencari. Dapat orangnya. Alhamdulillah. Dapat dikasih. Rupanya memang dia sampai jam 2 tuh masih mencari terus. Baru pulang. Iyalah. Datang kami. Cari apa Pak? Kita pulang aja tuh. Iya, ada tas apa satu gitu tadi mana lah terjatuh. Kami tadi dari bank jam 9 di bank dia pulang sholat tarawih. Nggak dapat. Sampai jam 2 tuh dia nyari, udah kemana-mana balik lagi. Udah panik. Panik. Alhamdulillah Pak. Ini bapak ini kawan saya di latihan. Jadi dia lah yang ngantarkan sini. Kebetulan saya yang dapat. Bapak yang dapat? Iya. Saya teman ini. Ya sebagai manusia ya, sebagai manusia biasa. Berharap lagi ini tadi. Alhamdulillah berharap. Tadi mungkiri itu. Transport. Jadi alhamdulillah kita kasih. Kita kasih. Lihat dulu Bang, mana tuh ada yang kurang. Lihat. Dilihat nih paspornya, bahkan uang ringgitnya itu nggak ada kurang. Bentar ya Pak. Sebentar ya Pak katanya. Semangat kan? Sebentar ya Pak katanya. Semangat kan? Tinggal ke belakang kita. Ke belakang nih ya. Tinggalkan ya. Kita udah suruhnya masuk. Sebentar nih. Bentar ya Pak. Sebentar. Ke dalam nih, baunya plastik. Dikasihnya alhamdulillah. Dikasihnya kerupuk tuh untuk makan sahur tuh. Alhamdulillah. Kita nyata loh tuh. Kita nyata loh. Demi Allah tuh enggak apa-apa. Paten ya Bapak. Paten deh. Harganya awak cuma satu plastik kerupuk. Bukan. Iya. Dia tahu kita Ustaz. Ustaz ini pasti tak mengharapkan apa-apa. Ikhlas saja ini. Ikhlas tetap. Tapi didokon. Enggak tuh. Tapi memang diganti Allah dengan yang berbeda tuh. Contoh. Waktu itu jatuh satu dompet. Situ ada SIM. Itu sesudah yang dari tadi. Ini lain cerita lagi. Lain cerita dari tadi. Bersambung. Enggak. Jatuh semua di situ lah. Di satu dompet lah. Uangnya memang nggak banyak. Tapi kan STNK, mobil, kereta, SIM A, SIM C, ada surat-surat berharga. Kemudian lengkap lah situ semua. Pokoknya surat-surat semua kan di dompet semua. Betul. Rupanya bawa apa gitu datang orang. Ya singkat cerita datang orang. Pak, ini tadi Bapak turun dari angkot, betul nih angkot itu turun jatuh. Ini saya kenal Bapak, mungkin saya pulangi. Belum lama jarak, paling 4-5 jam aja dipulanginya. Tapi karena kita tahu bahwasanya orang ini ikhlas, alhamdulillah. Nih Pak, ada rezeki Bapak 500.000 rupiah. Mungkin inilah pengganti kerupuk itu tuh. Kalau enggak tuh harganya ini tuh kalau dihitung-hitung kita ngurusnya tuh enggak. Harga kerupuk ini? Bukan. Yang tadi. Harga barang tas kita ini. Ngurus STNK, ngurus SIM mungkin enggak habis 2 juta kita. Tapi kalau itu kena matu atau bilang gini, dikasih kerupuk, cocok lah Pak, kucing saya mau makan di rumah. Lah tuh. Enggak apa-apa. Tuato. Kan tingkatan. Iya. Jadi memang bilang sudah dibahas. Memang kan gini, artinya apa? Itu kan Ramadan tuh. Iya. Ustadz kan pernah bilang Ramadan itu jangan pernah di siang hari aja. Ramadan itu sampai malam hari. Iya, sampai pertama besok, kalau siang kita soma berdiri puasa, berdiri melaksanakan ibadah puasa soma, malamnya kita koma. Koma itu mendirikan apa saja yang menambah kontribusi amal menambah kita. Ilmu di situ bisa menambah pahala. Tarawih atau sholat qiyamul Ramadan, ya termasuklah satu di antaranya ya udah membantu orang lain yang
barangnya kayak artinya tuh kalau ada kebaikan Allah balas tuh bisa jadi bukan sekarang. Betul. Nanti ataupun kadang gini tuh Allah tidak balas di dunia supaya apa, di akhirat banyak kebaikan itu dia. Nah, lanjut nih. Abi ada cerita nih. Boleh cerita. Pengalaman Abi gimana pula? Masalah jujur juga nih. Iya, kan? Jujur. Jadi kan Abi waktu sambil kuliah dulu kan jualan satu produk lah. Ya. Produk kan. Wajah ya. Oh ya, produk ya agak-agak ya macam kosmetik gitulah, parfum semua gitu kan. Jadi pakai kaki nih tuh. Kaki apa yang bersihkan mukanya? Enggak. Maksudnya ada agen-agennya. Jelas lah cakap. Tadi sini ya kan betul kan? Iya pakai kaki. Berarti jalan berjalan aja pakai kaki. Ada kaki-kaki kita lah. Kaki itu agen. Atau tahu agen? Tahu. Kayak kita, agen FBI, F, Fadli, B, Bustan. IU. Salam atau FBI, bersyukur, tersenyum dan bahagia. Jadi ceritanya gini, banyak lah Abi dapat duit, tapi Abi beliin celengan itu. Sudah hasilnya menjual kosmetik tadi itu lah. Enggak, iya artinya setiap kosmetik atau komestik. Kosmetik. Kumistik. Iya. Domestik. Itu tempat tinggal ya. Itu di domisili. Apa itu? Tempat tinggal. Iya, mantap. Terus lanjut. Jadi domestik bukan domisili, lain lah. Apa? Domestik lain lagi artinya. Ini bilang domisili. Oh iya. Tempat tinggal. Bisa lanjut ini? Bisa lanjut. Kalau nggak ambil lama tuh nih. Gitu. Jadi tapi kalau atau pintar deh Irin yang susah. Emang gak tuh bodoh-bodoh aja. Iya. Heran awak gitu. Karena nggak mungkin. Oh iya. Ya karena ilmu itu tiba-tiba datang. Gitu. Ya. Jadi asal ada keuntungan kan Abi isi lah di celengan plastik Abi itu. Ada 10.000 isi. Ada 50.000 isi. Ada 20.000 isi. Banyak lah kayaknya. Kalau dihitung-hitung tuh uang 50 tuh untuk 7-10 biji ada. 3,5. Untuk uang 20 tuh untuk 20 biji itu ada. Uang 10 apalagi nggak tak kira. Uang 5.000 pokoknya uang plastik. Iya karena memang persiapan raya. Udah memang direncanakan untuk raya. Iya, karena apa? Sebenarnya bukan raya sendiri. Anak-anak yang agen-agen jualan tuh dia nggak ngambil untung. Nanti aja pas mau raya bagi-bagi gitu. Jadi kan udah udah 5 hari lagi raya mau bagi lah ini kan. Yang besar itu tahu kan yang plastik besar itu. Biru hijau. Iya. Punya pengalaman ada kan? Dia merasakan jadi toke juga ini. Toke dulu. Tapi kan toke pun dia kan atasnya toke lagi. Iya. Sekarang toke cang. Jadi kan tuh begitu mau bongkar tuh, cuma kok nggak penuh. Iya, kok cuma kletak uang receh kan gitu. Iya kan, curiga intip lah tuh. Kok nggak banyak kan? Penasaran ambil pisau lah, nggak ada lagi tarik koyak kan? Iya, tinggal uang 10.000 berapa lembar, uang 5 berapa lembar, uang recehnya yang banyak, uang 1.000, 2.000 banyak. Ya Allah, apa ini? Paling 100.000. Ya kalau total ada juga lah 200.000 ada. Cuman harusnya 2 juta kok ini. Uang limpel selembar pun tak ada. Jadi awak heran kemana ini? Tuyul enggak? Enggak mungkin. Awak rasanya awak sendiri tuyul. Enggak. Kawannya tuyul semua ya. Dia baru ya tuh buang tuyul. Kemana pula dia curiga yang lain? Benar dia tuyul lah ya. Terus ada lah adik kita di situ. Jangan awak bilang kan. Curiga lah nih. Enggak mungkin mak awak ngorek. Mak sih bertiga ya kami. Awak, emak, adik. Sudah itu loncat jendela. Jadi kan panggil lah dia kan. Mana nih? Enggak ada. Ada diambil. Enggak, sumpah kan. Yang betul lah. Masa enggak ada sama sekali? Betul enggak ada. Demi Allah. Celengan enggak rusak ya? Celengannya enggak rusak. Awak pun enggak percaya lah tuh. Biasanya kan nampak. Iya pula gitu kan. Ya udahlah. Enggak rezeki awak. Atau salah. Enggak mungkin salah. Orang-orang untuk bayar orang tuh pernah masukin di dalam. Iya. Udah singkat cerita. Udahlah hilang lah. Apalah gantilah orang-orang tuh bagi rezeki yang ada kan. Artinya untuk orang tuh dapat lah, awak yang tak dapat kan. Karena nggak jadi raya. Nggak jadilah raya waktu itu. Nah, dah singkat cerita tuh
ini kan pengalaman ini lama tersimpan. Tak terkuak misteri ini. Iya. Berhubung ngomongin pelaku yang tidak berada di tempat, maka tercerita lah dia. Iya. Jadi kan tuh waktu itu ada kesempatan jujur-jujuran tuh. Ini udah berapa lama? Udah lama, udah 6-7 tahun berikutnya nih. Baru dibongkar rahasianya. Udah lupa katanya apa katanya. Betul katanya. Adik awak yang ngambil tuh. Astagfirullah. Jadi gimana caranya? Kok nggak bisa rusak? Iya ada. Celengannya dibeliin yang baru. Oh iya. Ya Allah tuh. Habis itu dibuangnya ya. Parah kali. Berarti lagi tingkat kejujuran. Tapi awak doain lah adik awak mudah-mudahan amin, sehat, sehat, rezekinya lancar, usahanya pun berkembang. Iya, dan bisa kembali lagi ke bisnis. Iya, Tapi adik itu dulu kan belum hijrah juga dia kan. Iya. Dulunya itu, sekarang udah hijrah dia. Udah hijrah ya. Udah bagus sekali sekarang. Jadi teringat Hijrah. hijrah tuh apa rupanya nggak tahu tentang hijrah ini? Masa Atau besi menyanyi saja pun Hijrah. Hijrah. Kalau tidak berhasil kita di suatu daerah, maka Nabi ngajarin hijrah ke tempat yang lain. Kan begitu itu. Namanya hijrah. Baru pindah tempat. Sekarang mau nanya, Atuk sekarang berhasil nggak di Binjai? Nampaknya kurang berhasil. Tapi sementara hijrah. ini udah hampir berhasil. Jadi kita bertahan kita. Udah hampir berhasil. Kita mau bertahan. Kalau tidak kita hijrah juga ini. Iya, seru. Iya. Ini hari apa? Minggu. Kok pintar kali ya. Pintar kali ya. Jadi kalau yang seperti itu kita pernah juga, justru kita pelakunya. Langsung nih pelaku. Langsung kita Pelaku dengan langsung cerita kejadian Iya, ini. kain sendiri ya. Bukan, gini deh. Iya. Mungkin ya ini kan cuma cerita atau cerita-cerita lalu dan ini kan cerita-cerita keluarga nih. Iya. Nanti pun awak ceritain juga ada aib awak sama abang awak. Jadi kan sebelum hijrah, Iya. jadi kan kita hobi kita satu diantaranya mungkin jangan ditiru orang lah. Ya. Tapi dikasih tahu dulu lah, jangan tiru cerita-cerita tadi. Dia mengalami seperti cukup. itu. Jangan atur sendiri. bukan. Semua lah ini. Dulu suka main tusot. Ada nggak tahu tusot mungkin? Oh, kalau yang istilah barunya sekarang beliar lah. Enggak, Semasa beda. beliar lah, semasa beliar. Bukan, ya, Cuman mini. dia yang Mini. yang bulat-bulat itu. Bisa kita bilang macam roda-rodaan biliar itu. mini lah. Iya, macam roda-rodaan. Kan itu. hobi, jadi Iya. saking tusot. Saking hobinya itu ya bagaimana berupaya supaya uang tetap ada. Rupanya udah gelap memang, nggak ada kerjaan juga. Kadang-kadang kan pernah juga jual ini manisan-manisan. Dia sempat jual manisan, mungkin manajer ingat. Pernah berdagang juga? Pernah jual manisan buat apa salak yang dibeli bukan salak yang penuh itu, salak yang udah apa namanya monjak. Udah agak-agak Afkir, kupas-kupas ya udah afkir, agak kupas ya. tuh Kayak gini lah, salah afkir gini lah. Jadi kita potong. Jadi kupas-kupas lah Iya. karena sini dia Iya, gitu. kita buat manisan. Ternyata laku. Rupanya iya. pada saat itu udah nggak berapa laku lagi. Ya udah, cuman ala cara. Yang penting main tusot. Jadi dulu abang kita ini pembina manajer, pembina FBI, pembina FBI punya kotak apa gini apa nih namanya? Kotak rokok, karena dia juga rokok. Oh, yang digendong-gendong itu. Iya. Tapi ditaruhnya di situ, kotak rokok nanti habis itu digendongnya jualnya gitu kan. Disusunnya situ uang 100 logam besar. Oh, receh lah. Oh ya, tapi logam besar Rapi. dulu. Rapi. Berarti dari dulu memang Rapi, orangnya luar rapi biasa. kali. Rokoknya rapi, ini api. Tapi ini yang rapi ini nggak rapi lagi udah. Jadi nggak rapi lagi. Jadi kemarin tuh waktu dibahas nggak mau diceritakan, mungkin dia takut adiknya malu. Padahal kita sendiri lah yang ceritakan. Kita ambil kadang 200 ya besar waktu itu. 20.000 lah ya. Uang waktu itu jajan kita masih kadang 100 rupiah. 100 rupiah tuh bisa jajan raya. Iya, itu paling besar lah. Ini itu. udah kita ambil 200, main pusat 20.000 aja. lah mungkin. Iya, dua istilahnya kalau udah Masih ada 10 ketip ya. masih ada 10 ketep. Limper. Berarti 10 kali 10 ketep baru dapat itu. Kita ambil 2 Masih lembar. tahu atau Ya, limper. nasi aja pakai rendang hanya di 150 rupiah. Iyalah, berarti kan udah hampir nasi begitu rendang. lah. Itu sebelum itu lagi tuh nih yang Oh, sebelum lagi ceritanya. masih, ya. Jadi dia ambil lama-lama nggak tahan dia. Keluarkan ya karate. Tomat ciinggir kasihnya giaku sup. Asal Allah pernah. Allah Jadi bilang udah waktu itu kita pernah. salah mungkin kemarin ada cerita ciinggir kan. Kita ceritakan dia nggak mau cerita. Oh, nggak mau dia mungkin. Jadi Atau mungkin juga dia ada lupa aja. Enggak, ya Mesti- dia nggak lupa kalau cerita itu nggak lupa, tapi kalau hal yang itu udah diabaikan dimaafkan lah. karena mungkin terlalu kecil kalinya permasalahan itu. Lagi. Maksudnya begini, dia sebagai abang kan kalau diceritakan ini mungkin nanti mengingat kisah
bisa lama berarti masih ada rasa dendam. Nah, dia enggak. Maksudnya begitu, jadi tak mau dia menceritakannya. Kita tahu sifat dia. Itu maksud Ato. Tapi ya kan orang kan lain. Tahu. Pokoknya Ato lah itu. Jadi waktu itu kena giaku lah kita kan. Jadi kena giaku minta maaf, memang habis itu kapok. Kapok memang. Cuma kan ada hal yang positif bisa kita ambil, bahwasanya ya memang ya jujur itulah nomor satu. Itu. Kejujuran. Padahal kalau diminta pasti kasihnya. Baik kan orang. Baik kan orang. Berarti ini rentetan ini. Rentetan ini. Kenapa ini terjadi? Udah dapat jawabannya di meja di podcast kita. Apa jawabannya? Ini kita kan cerita kejujuran. Iya, kejujuran ini. Dapatlah cerita di podcast ini alur benang merah yang terjadi, misteri yang selama ini tidak terkuak di keluarga Ali Umar. Pantesan lah kan, kena ya kan, degam ya kan. Awak pun sering ambil di lawan, cuman tak tahu. Iya, ini nggak tahu. Dia kan sering. Duit kan jarang kali di dompet. Iya. Nah, sering di kantong sini sana. Kan sering jatuh. Kalau nunggu jatuh. Kenapa tidak digedegap? Karena tak pernah ketahuan. Banyak kali lebihnya. Tidak kebanyakan kali tak dihitung sama dia lagi kan gitu. Artinya, kenapa lah uang Ustadz hilang? Rupa ya pernah ngambil uang orang kan. Iya. Dan terakhir, kenapa uang awak hilang? Awak pernah ngambil uang Ustadz. Dan kenapa hukum karma itu berjalan? Nggak ada hukum karma tuh. Iya, kalau hukum dunia lah itu nih. Hukum sebab akibat. Sebab. Jadi gini tuh. Kenapa lah kadang-kadang uang kita hilang di rumah? Karena uang mak juga sering hilang. Merentet semuanya. Iya. Karena gini, ada sebenarnya bukan satu kesalahan ya. Uang anak kan pernah ada cerita hadis Rasulullah. Tatkala ada orang tua dia menangis ke Rasulullah karena anaknya marah-marah dia karena dia mencuri uang anaknya. Tapi ya walaupun demikian tetap itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah justru menasihatkan anaknya bahwasanya jangan sempat orang tua itu mengambil uang kita sebelum diambil, ya lebih bagus kita kasih uang dia terlebih dahulu. Sama juga ke anak kepada uang orang tuanya karena dia menganggap dia gini rasa memilikinya tinggi. Sense of belonging. Sense of belonging. Sense of belonging. Sense of belonging. Belonging. Jatuh. Coba tuh. Sen. Bilang tuh. Sense of belonging. Itu cuma orang-orang yang udah pernah ke luar negeri aja. Atau udah luar negeri. Iya, dia negeri kecil. Jadi artinya kesalahan anak yang ngambil uang orang tua itu kadang bukan dikarenakan ngambil uangnya lagi, karena dia menyakiti hati orang tuanya. Jadi biar tahu dia di dalam hukum Islam ini, seorang anak lelaki yang sudah berkeluarga, apabila dia mengecewakan orang tuanya itu berdosa besar. Lebih diutamakan anaknya daripada bapaknya. Karena ini harta anak itu adalah harta orang tua. Enggak gitu. Luruskan dulu. Kita luruskan. Ya, luruskan dulu. Enggak, ulangi lagi. Masalah itu begini. Lurus. Udah. Orang tua ya. Maksudnya anak jangan sampai sanggup berbuat pelit kepada orang tua. Karena apa yang dimiliki anak itu itulah ada harta orang tua. Maksudnya orang tua punya itu. Lebih berhak dia memberi orang tuanya kepada bininya kan begitu kan. Mana lurus gini sebenarnya bahasa yang lebih tepat tuh gini tuh. Kalau laki-laki meskipun sudah berkeluarga masih ada tanggung jawab dia sama orang tuanya. Tapi kalau perempuan sesudah berkeluarga dia lebih bertanggung jawab sama suami daripada orang tuanya. Gitu loh tuh. Itu kan bahasa orang elit. Enggak bahasa orang elit penjelasannya begitu. Kalau tidak kita jelaskan. Salah tadi. Tapi tak ada yang salah. Kenapa? Kalau tak atau pura-pura salah, tak akan keluar kalimat ini. Padahal salah betul. Oke lah. Mungkin untuk kali ini kita berbincang dikit tentang kejujuran, masalah jujur dan pengakuan. Akhirnya terkuak misteri yang selama ini terungkap. Terpendam di peti. Iya, di peti es kan. Dan esnya sudah tapi menjaya. ini tunggu dulu sebelum kita tutup acara ini kan Abi acara apa ini? Kan maksudnya konten kita ini kita tutup. Maksudnya kan ada melakukan kesalahan kepada
waktu dia menceritakan kesalahan kepada abang tak ada sini, jadi dia ingin menjabatan nggak bisa. Ini kan bersama, jabat lah tangan walaupun tidak dia mengetahui kan, tapi udah merasa bersalah. Minta maaf. Tapi Ato udah minta maaf juga kemari. Berapa kali janji nggak ditepati. Sekarang ini minta maaf juga. Kita maafkan kita semua, maaf ya. Begitu. Jadi udah terplong kita cium tangan bukan karena apa? Karena di tua kan. Bukan karena tua. Oke. Terima kasih. Nanti kita bincang lagi seputar Ramadan. Mudah-mudahan ini sedikit menghibur menjelang berbukanya sahabat Ato FBI. Dengan catatan ada. Apa itu? Kalau ada yang memang kurang berkenan, jangan diikuti. Ya. Dan memang pantun itu tuh. Bukan. Kalau ada sumur di ladang. Bukan pantun lah kita. Apa tuh? Berdebur. Kalau berdebur, ombak berdebur. Cakep. Berdebur di pantai yang landai. Cakep. Pantai landai di tepi selat. Cakep. Bersyukur kita bersyukur. Cakep. Konten kita udah usai. Insya Allah kita berbuka dengan berkah. Apa tuh? Enggak nyambung. Asal dulu Gini aja. Pulau Irian. Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam Ato ya. Bersyukur, tersenyum dan bahagia. Atau lu pantun lagi tuh. Atau pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau pantunnya apa? Apa atau pantunnya? Atau pantunnya apa?